Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus mengenai korupsi dan fraud pada perusahaan Google menggunakan pendekatan 5W1H, yaitu what, who, when, where, why, and how. Melalui analisis ini, kami ingin memahami bagaimana praktik penyalahgunaan kekuasaan dan dugaan kecurangan dapat terjadi dalam perusahaan teknologi besar serta dampaknya terhadap persaingan bisnis dan masyarakat. Sebelum membahas kasusnya, terlebih dahulu kita perlu memahami pengertian fraud dan korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu yang dapat merugikan pihak lain. Sedangkan fraud atau kecurangan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja melalui manipulasi, penipuan, atau penyembunyian informasi untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Dalam era digital saat ini, korupsi dan fraud tidak selalu berbentuk suap atau penggelapan uang. Penyalahgunaan dominasi pasar, manipulasi sistem digital, dan kurangnya transparansi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk korupsi maupun fraud modern. Sebelum membahas kasus Selanjutnya ada kasus korupsi pada Google. Yang pertama itu ada unsur what. Google diduga melakukan praktik anti persaingan usaha untuk mempertahankan dominasinya sebagai mesin pencari digital dan penyedia iklan terbesar yang ada di dunia. Selanjutnya ada unsur what, maksudnya who. Pihak yang terlibat meliputi Google, pemerintah Amerika Serikat sebagai regulasi atau regulator. Selanjutnya ada perusahaan mitra seperti Apple dan Samsung, dan perusahaan penting, serta para pengguna internet. Selanjutnya ada unsur when. Investigasi besar terhadap Google terjadi yang diawali pada tahun 2020 hingga berlanjut pada tahun 2024. Pengadilan Federal menyatakan Google mempertahankan monopoli pasar pencarian online secara ilegal. Selanjutnya ada unsur where. Kasus ini terjadi di Amerika Serikat, tetapi dampaknya dirasakan secara global, termasuk di Indonesia melalui kebijakan layanan digital Google. Selanjutnya ada kasus korupsi pada Google. Selanjutnya analisis korupsi Google. Jika dilihat dari unsur why, tujuan utama Google diduga untuk mempertahankan dominasi pasar dan meningkatkan keuntungan perusahaan melalui penguasaan pengguna dan pendapatan iklan digital. Kemudian pada unsur how, Google melakukan kerjasama eksklusif dengan berbagai perusahaan teknologi agar layanan Google Search menjadi mesin pencari utama atau default pada berbagai perangkat. Selain itu, Google juga mengintegrasikan berbagai layanan seperti Android, YouTube, Google Search, dan Google Ads sehingga pengguna semakin bergantung pada ekosistem Google. Akibatnya, perusahaan pesaing menjadi lebih sulit berkembang dan pesaing usaha menjadi kurang seimbang. Selanjutnya analisis korupsi. Kasus fraud Google. Selanjutnya adalah dugaan fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh Google. Pada unsur what, Google dituduh memiliki kontrol yang terlalu besar terhadap sistem iklan digital, sehingga distribusi keuangan dianggap tidak sepenuhnya transparan dan berpotensi merugikan pihak lain. Untuk unsur who, pihak yang terdampak antara lain pengiklanan digital, pengembangan aplikasi, perusahaan media digital, serta penggunaan internet. Kasus ini mulai menjadi perhatian sejak investigasi antitrust pada tahun 2020 dan terjadi dalam berbagai layanan digital Google seperti Google Ads, Google Play Store, dan teknologi periklanan Google lainnya. Motivasi utamanya adalah diduga karena keinginan mempertahankan keuntungan yang didominasi pasar digital yang sangat besar. Kasus fraud Google. Selanjutnya adalah dugaan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kasus Google menunjukkan bahwa korupsi dan fraud di era digital memiliki bentuk yang berbeda dibandingkan kasus konvensional. Korupsi dapat muncul melalui penyalahgunaan dominasi pasar dan kekuatan bisnis, sedangkan fraud dapat terjadi melalui manipulasi sistem, kurangnya transparansi algoritma, dan penguasaan data pengguna dalam skala besar.
Melalui pendekatan 5W1H, kita dapat memahami bahwa kasus ini melibatkan banyak pihak, berdampak secara global, dan dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi yang sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang kuat terhadap perusahaan teknologi agar inovasi yang dihasilkan tetap berjalan sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan usaha yang sehat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yaitu